Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Praja. Saya dari kelas 3 APD SD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan metode pembelajaran. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode ceramah dan juga tanya jawab. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan itu berbentuk video dan juga berbentuk gambar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim yafqahu ya alim. Amma ba'du. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya terlihat pada sehat-sehat semua. Oke, alhamdulillah. Yang sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai, berdoa selesai. Oke, sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Oke, jadi hadir semua. Oke, alhamdulillah ya, semoga semuanya ya dapat mengikuti proses kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya tanpa ada halangan dan halangan apapun. Oke, bagaimana dalam kesempatan kali ini, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti sebuah pembelajaran? Oke, semuanya antusias sekali ya, baik. Dan pada kesempatan kali ini, apakah ada yang tahu kita akan membahas apa? Oke, tidak ada yang tahu ya. Oke, kita sama-sama menonton video yang akan saya kasih ya. Kemudian kalian amati dan tentukan kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam video tersebut. Oke, mari kita saksikan secara bersama-sama. Oke, setelah kalian mengamati video itu, nah, coba kalian kemukakan kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam video tersebut. Oke, pemilihan KM, betul sekali. Kemudian sedang sidang, oke, rapat, mengambil keputusan, Oke, betul sekali. Coba tadi ada yang menyebutkan musyawarah ya. Oke, betul sekali. Nah, jadi yang terkandung dalam video tersebut itu sedang melakukan sebuah kegiatan musyawarah. Nah, sekarang apakah kalian ada yang tahu apa itu musyawarah? Oke, betul sekali ya. Tadi ada yang menyebutkan urun rembuk, demokrasi, rapat, dan bahkan kegiatan mengambil keputusan ya. Jadi betul sekali. Oke. Jadi Bapak pertegas tadi bahwa musyawarah itu adalah, coba nih, apakah jawaban kalian ada yang benar tadi nih? Coba ya disimak baik-baik. Nah, musyawarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, urun rembuk ya, atau mengajukan sesuatu ya. Nah, dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern ya, musyawarah ini dikenal dengan sebutan syuro ataupun rembuk desa, kerapatan negeri, bahkan demokrasi. Nah, betul sekali, tadi ada yang menyebutkan demokrasi ya, rembuk desa, kemudian ada yang menyebutkan urun rembuk ya. Yang kalian betul sekali. Oke. Dan dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang
dan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan ya yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan musyawarah itu. Oke, dapat dipahami ya. Nah, kemudian Bapak ataupun saya akan bertanya, coba dalam musyawarah itu tentunya ada ciri-cirinya dong. Coba apa yang termasuk ke dalam ciri-ciri dalam bermusyawarah? Oke, betul sekali ya. Ada yang menyebutkan musyawarah itu dilakukan oleh dua orang. Betul sekali, karena kalau dilakukan oleh sendiri itu tidak termasuk dalam musyawarah ya. Kemudian ada yang juga ada juga yang menyebutkan kepentingan bersama. Oke, maksudnya itu mungkin adanya kepentingan bersama, betul? Betul sekali ya. Jadi ciri-ciri musyawarah itu yang pertama dilakukan oleh dua orang atau lebih, kemudian dilakukan atas kepentingan bersama ya. Kemudian ada lagi hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat ya. Kemudian pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami ya. Kemudian mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Nah, itu dia yang merupakan ciri-ciri dalam musyawarah. Kemudian setelah ciri-ciri kita akan masuk ke tujuan musyawarah. Coba, apakah ada yang tahu tujuan musyawarah? Apa? Tidak ada yang tahu? Oke, gak apa-apa. Nih saya akan coba memberitahu ya. Dalam bermusyawarah itu tentunya ada tujuan yang harus dihasilkan ataupun diputuskan. Yang pertama, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Kemudian menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Nah, jadi tujuan musyawarah ini ya tentunya untuk dapat memutuskan dan memecahkan suatu masalah. Oke, dapat dipahami ya rekan-rekan. Oke. Kemudian, nah saya akan bertanya lagi. Nah, untuk kegiatan musyawarah ini dilakukan di mana saja coba? Oke, di rumah. Betul sekali. Kemudian di sekolah. Oke, kemudian di masyarakat. Ya, betul sekali. Jadi kegiatan musyawarah ini dapat dilakukan yang pertama itu di sekolah ya, kemudian dapat dilakukan di rumah, kemudian dapat dilakukan juga di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara. Oke, setelah tadi di mana saja musyawarah itu dilakukan ya. Nah, saya akan bertanya lagi. Coba kalian sebutkan contoh musyawarah di lingkungan sekolah. Kayak pemilihan KM, kemudian ketua OSIS. Ya, betul sekali ya. Jadi contohnya itu musyawarah dilakukan di yang dilakukan di sekolah itu contohnya yang pertama memilih KM ya, pemilihan ketua OSIS. Kemudian ada lagi nih yang sederhana di dalam kelas, misalnya penentuan jadwal piket. Nah, itu dia contohnya di sekolah. Kemudian setelah di sekolah, coba sebutkan contoh kegiatan musyawarah di lingkungan rumah. Oke, penentuan tujuan rekreasi, betul sekali ya. Kemudian ada juga ya selain itu yaitu menentukan jadwal bersih-bersih di rumah misalnya ya. Oke. Kemudian setelah di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, coba kalau di lingkungan masyarakat apa yang termasuk ke dalam contoh musyawarah? Oke, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan kepala dusun, ya betul sekali. Bahkan pemilihan kepala desa pun sering dilakukan ya, dan itu merupakan contoh kegiatan musyawarah. Nah, betul sekali.
Kemudian ada juga yang di lingkungan negara, misalkan rapat anggota DPR gitu ya, seperti rapat-rapat kepresidenan ya. Oke, nah itu dia contoh musyawarah yang dilakukan di berbagai lingkungan. Nah, kemudian materi sudah tersampaikan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan mengulas kembali. Itu yang pertama, pengertian musyawarah, bahwa musyawarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu syawara ya, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Nah, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta keputusan yang disepakati oleh bersama. Nah, kemudian dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Nah, kalau dalam sederhananya itu musyawarah itu merupakan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan ya. Siapa yang tahu itu kesepakatan? Oke, tidak ada ya. Jadi kesepakatan itu keputusan yang disetujui oleh bersama. Nah, oke. Kemudian tadi ciri-ciri musyawarah ya, dilakukan 2 orang atau lebih. Oke, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama ya, betul sekali. Tadi rekan-rekan menyebutkan itu artinya rekan-rekan sudah memahami ya tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kemudian tadi tujuan musyawarah itu untuk mendapatkan kesepakatan bersama ya, betul sekali. Kemudian untuk menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah. Oke. Kemudian tadi contoh-contoh musyawarah sudah kalian sebutkan ya, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat, bahkan di negara ya. Oke. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kemudian apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, nah saya akan memberi tugas ya, dan tugasnya ini kalian kerjakan di rumah ya, dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, ditulis dulu soalnya ya. Nah, soalnya ini tuliskan percakapan kalian ya dengan siapa saja, mau dengan kakak, mau dengan ibu, mau dengan ayah, mau dengan siapa saja ketika sedang melakukan musyawarah ya. Musyawarahnya itu dalam bentuk hal apapun, misalkan dalam menentukan tujuan kerja wisata ataupun menentukan bagian-bagian bersih-bersih di rumah gitu ya. Nah, kalian lakukan dan tuliskan percakapannya, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, dapat dipahami semuanya? Oke, dapat dipahami ya. Kemudian kesimpulannya kita harus melakukan musyawarah ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun persoalan ya, yang tidak mampu dipecahkan atau diselesaikan oleh sendiri. Supaya apa? Supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu dia kesimpulannya pada pembelajaran kali ini. Dan bila tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita tutup bersama-sama pembelajaran pada kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Nun wal qalami masturun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan.